Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Media Italia menilai Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu mengalami penurunan performa di musim ini, padahal sebelumnya keduanya merupakan titik kuat AC Milan. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport mengulas tentang peran Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu di musim ini dan membandingkan performanya di musim sebelumnya saat Rossoneri meraih Scudetto. Di musim ini, AC Milan telah kebobolan sebanyak 31 gol di Serie A yang merupakan jumlah kebobolan terbanyak bersama Napoli. Dan di musim lalu, Tomori menutup musim dengan skor rata-rata 6,37 dari 10, sementara Kalulu mendapatkan nilai 6,39 dari 10. Sementara di musim ini, mereka masing-masing mendapatkan nilai 6,01 dari 10 untuk Tomori dan 5,73 untuk Kalulu. Stefano Pioli juga bisa lebih mematangkan Malick Thiaw. Bek asal Jerman tersebut didatangkan dengan harga 7 juta euro dari Schalke 04 di musim panas lalu dan kini menjelma jadi salah satu bek muda terbaik di tim. Situasi berbeda berlaku bagi Simon Kjær. Pemain asal Denmark tersebut tampil sebagai starter di Serie A dan Liga Champions. Namun di usianya yang ke-34, ia tidak bisa menjadi mercusuar di lini pertahanan tahun depan. Meski tampil mengecewakan di musim ini, baik Tomori maupun Kalulu kemungkinan besar tidak akan dijual. Hal ini berkaitan dengan pihak klub yang tidak berniat untuk mendatangkan bek tengah lainnya. Anggaran Milan musim panas ini akan didedikasikan sepenuhnya untuk memperkuat sektor tengah dan lini depan yang merupakan titik lemah pasukan Stefano Pioli. AC Milan masuk dalam daftar tim yang sedang mempertimbangkan pemain sayap Adama Traore. Sang pemain dilaporkan akan meninggalkan Wolves di akhir musim. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano dalam briefing harian Kauf Offset di Substack, Traore akan jadi pemain bebas transfer setelah musim ini berakhir dan ia telah menarik perhatian dari sejumlah klub. Leeds United dapat memberinya opsi untuk bertahan di Premier League, sementara Atalanta, AC Milan, dan bahkan juara Serie A Napoli tertarik untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut. Bos Wolves, Julian Lopetegui, tidak merahasiakan bahwa dia ingin Traore bertahan. Namun negosiasi sebelumnya tidak menghasilkan kejelasan mengenai masa depannya yang menunjukkan bahwa pintu keluar tidak dapat dikesampingkan. Jurnalis Fabrizio Romano menambahkan bahwa Wolves akan terlihat sangat berbeda di musim depan dengan beberapa wajah yang sudah dikenal dan pemain senior yang akan pergi, menunjukkan bahwa mereka juga mungkin akan melepas pemain berusia 27 tahun tersebut. Adama Traore sendiri memiliki 3 gol dan 2 assist dalam 39 pertandingan di musim ini. Penampilan yang jauh dari kata memuaskan, namun tidak ada salahnya jika Rossoneri mengejarnya, mengingat sang pemain pun masih punya ruang untuk berkembang. Selain Traore, Milan juga sedang berupaya mendatangkan Noah Okafor. Sang pemain bisa ditempatkan di banyak posisi. Selain striker, dia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap hingga mengisi posisi lini tengah. Sandro Tonali telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemimpin dalam skuad AC Milan. Tonali diibaratkan seperti kapten tanpa ban kapten. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali telah menempatkan dirinya di depan kamera dalam situasi yang paling sulit. Contohnya saat derby della Madonnina kemarin dan berkali-kali selama kampanye perebutan Scudetto. Ketika sebuah konferensi pers atau wawancara penting menanti klub, disarankan untuk mengirimkan seseorang yang memiliki ide yang jelas dan konsep yang cerdas, dan disitulah Tonali lebih unggul. Ia sangat lugas dan konstruktif pada saat yang bersamaan, berbicara dari sudut pandang seorang pemain dengan tanggung jawab yang besar, namun juga seorang penggemar Milan yang dapat menyampaikan emosi. Menelusuri skuad Rossoneri saat ini, dia adalah pemain terbaik bersama Mike Maignan. Leo adalah sang calon juara. Giroud memecahkan masalah. Theo Hernandez menciptakan mahakarya. Namun Tonali berbeda. Ia konsistensi performa di level tinggi.
Sementara rekan setimnya terkadang menunjukkan kualitas mereka dan kemudian menurun. Tonali cukup konstan sepanjang tahun 2023 ini. Ia melindungi lini pertahanan dan mendukung fase menyerang. Bahkan saat melawan Sampdoria dengan Rade Krunic yang mengawalnya, Tonali berpartisipasi secara efektif dalam aksi-aksi serangan. Lawannya bukanlah yang terbaik mengingat kondisi Sampdoria. Namun AC Milan membutuhkan kemenangan besar untuk mengejar selisih gol dan pemain asal Italia ini memberikan umpan kepada Brahim Diaz dengan baik untuk mengubah skor menjadi 4-1. AC Milan terus dikaitkan dengan sejumlah peluang pemain free transfer. Setelah kiper Marcus Portiello, Rossoneri kini siap mendatangkan Youri Tielemans. Menurut laporan dari Milan Live, Youri Tielemans merupakan salah satu pemain yang dianggap sebagai target potensial di lini tengah Rossoneri. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu akan segera berakhir dengan Leicester City. Ada banyak pembicaraan mengenai potensi transfernya ke Arsenal dan baru-baru ini ketertarikan AS Roma juga muncul. Namun AC Milan percaya bahwa ia dapat memberikan sesuatu yang berbeda, terutama setelah cederanya Ismail Benacer. Kepala pemandu bakat Milan, Geoffrey Moncada, telah mengenalnya sejak masih di AS Monaco, di mana pemain asal Belgia tersebut gagal bersinar setelah tiba dari Anderlecht. Segalanya berjalan lebih baik di Leicester City. Tidak ada kekurangan peminat untuk Tielemans yang belum memutuskan ke klub mana dia akan bergabung. Tentu saja, gaji yang ditawarkan akan memenangkan peran besar, di mana para peminat dari Premier League mungkin akan lebih diuntungkan. Selain Tielemans, Milan juga terus dikaitkan dengan beberapa pemain lainnya seperti Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea dan tentu saja Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio yang merupakan transfer impian bagi pelatih Stefano Pioli. AC Milan sendiri masih berupaya untuk mempermanenkan Brahim Diaz yang penampilannya cukup konsisten di musim ini. Namun karena cedera yang dialami Ismail Benacer, kemungkinan besar Rossoneri akan mendatangkan setidaknya 2 pemain lainnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.